Baik ya, kita lanjut perkuliahan kita yang kedua, yaitu mata kuliah antara rekan, itu pertemuan kedua. Ini pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan pertama materi pengantar dulu, itu istilah definisi. Ya, definisi ilmu peternakan adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha manusia untuk beternak. Nah, ini kata kuncinya, usaha manusia untuk beternak dalam atau mengusahakan peternakan dari berbagai jenis ternak untuk memperoleh manfaat dari ternak tersebut. Jadi ini kata kuncinya. Ilmu peternakan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha manusia untuk beternak, mengusahakan peternakan dari berbagai jenis ternak untuk memperoleh manfaat dari ternak tersebut. Nah, ini ya, kalau ada yang bertanya terkait dengan ilmu peternakan itu sendiri. Kemudian nanti ada beberapa hal yang akan kita temui di mata kuliah ini, bahkan nanti seterusnya untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang memutuskan untuk kuliah di bidang peternakan. Pertama ini kita lihat ada beberapa pengertian umum ya, baik berhubungan dengan teknis maupun non teknis. Pertama ada istilahnya hewan atau animal, ya, adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Jadi artinya kalau ada kata hewan ya atau animal, itu semua binatang, tidak pandang bulu, baik itu dikenal manusia atau tidak. Artinya semua binatang di darat ataupun di laut yang maupun baik dipelihara maupun hidup secara liar, itu namanya hewan atau animal. Kemudian nanti agak lebih mengkerucut, itu ada namanya hewan piaraan atau domestic animal. Apa itu? Itu hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia dengan maksud tertentu. Jadi ketika sebagian besar dari hewan tadi itu nanti ada yang dipelihara atau dijinakkan. Apa ininya? Bagaimana? Kenapa dikatakan dijinakkan? Karena sebagian dari hidupnya itu ditentukan oleh manusia. Mungkin nanti makannya, kemudian terkait dengan masalah kandangnya ditentukan oleh manusia. Dia tidak bisa hidup bebas ya. Baik itu berupa ternak yang sifatnya seperti kambing, ataupun termasuk nanti seperti kucing, itu masuk hewan piaraan, ataupun hewan-hewan yang lainnya yang tidak untuk dikonsumtif, hanya untuk keriangan semata. Nah, kemudian nanti setelah itu ada lebih mengkerucut lagi, ada namanya ternak atau livestock ya. Ternak atau livestock adalah hewan piaraan yang hidupnya itu mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Nah, ternak, itu baru dia mengkerucut. Jadi semuanya ditentukan dan itu ada hubungannya, ada manfaat atau kepentingan untuk manusia, ada yang dihasilkan. Misalnya seperti ayam unggas, misalnya menghasilkan telur, atau sapi menghasilkan. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian ada namanya peternak atau farmer, adalah orang atau buruh atau badan usaha yang mata pencariannya mata pencarian sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan. Jadi orang yang berkecimpung baik peternak yang ada hubungannya dengan peternakan itu namanya peternak atau farmer. Kemudian ada juga istilah peternakan atau animal husbandry ya, adalah pengusaha ternak untuk tujuan memperoleh hasil dari ternak tersebut untuk keperluan manusia, itu namanya animal husbandry. Kemudian ada juga namanya peternakan murni atau pure breeding ya. Ingat nanti adalah cara peternakan di mana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan yang satu rumpun. Jadi istilahnya ini hanya dipatok satu rumpun saja, maka namanya pure breeding.
Ya. Oh, serius nih Pak Ustaz. Nah, kedua rumpun. Nah, sekarang kita lihat rumpun ya. Ada satu tingkat pengelompokan hewan dalam sistematika atau taksonomi hewan, di mana hewan dalam pengelompokan tersebut memiliki bentuk dan sifat keturunan yang sama ya. Itu namanya rumpun ya. Rumpun berarti kata kuncinya keturunan yang sama. Tidak hanya keturunan tapi dari segi lihat dari bentuk dan sifat ya. Kemudian jenis adalah suatu tingkat pengelompokan hewan dalam sistematika atau taksonomi hewan di mana hewan-hewan dalam kelompok tersebut memiliki bentuk umum yang sama secara umum, tetapi belum tentu memiliki sifat dan keturunan yang sama. Kalau yang ini tadi sifat dan keturunan yang sama, bentuknya juga. Kalau ini bentuknya yang sama, tapi secara sifat dan keturunan belum tentu sama. Itu namanya jenis ya. Kemudian ada ternak besar atau livestock atau ruminan. Nah, nanti ternak besar itu ada istilahnya ruminansia besar. Ada jenis ternak tergolong pada ternak memamah biak dan punya bentuk tubuh yang besar. Apa contohnya? Sapi, kerbau itu merupakan ternak besar. Kemudian ada juga istilahnya ternak kecil atau disebut dengan small ruminant. Adalah jenis ternak yang berbadan kecil, tapi dia termasuk jenis ruminansia. Misalnya kambing dan domba, itu juga termasuk ternak kecil. Kemudian ada juga nanti dikenal dengan aneka ternak atau istilahnya miscellaneous livestock, adalah jenis ternak yang belum lazim dipelihara tapi dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, belum lazim, misalnya walet, kelinci itu secara umum belum lazim ya. Nah, makanya dikatakan dia masuk ke aneka ternak. Atau nanti misalnya orang beternak ternak-ternak yang lain yang belum begitu familiar ya. Kemudian ternak unggas atau poultry adalah jenis ternak yang tergolong ternak yang bersayap yang sudah lazim dipelihara oleh masyarakat untuk mendapatkan hasilnya ya. Kemudian kalau kita melihat peternakan dari arti luas adalah mengembangbiakkan dengan tujuan tertentu dari berbagai macam hewan ternak berdasarkan sifatnya masing-masing dan dapat memberikan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Oke. Kita lihat ternak besar sudah. Nah, ini kita lihat sehingga disimpulkan lagi, ilmu peternakan adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha manusia untuk berternak, mengusaha peternakan dan berbagai jenis ternak untuk memperoleh manfaat dari ternak tersebut. Ini ada undang-undangnya ya yang mengatur terkait dengan masalah peternakan ini. Nah, nanti ada per UU, itu ada mata kuliah tersendiri. Kemudian kita melihat asal usul ternak piaraan ya. Ternak sekarang ini pada awal itu dia tuh barang liar, hewan liar ya, semuanya hewan liar. Kemudian dengan adanya manusia, kemudian dia dilakukan domestikasi, ini artinya dipenjinakan ya, maka jadilah ternak piaraan ya. Kemudian manfaat ternak bagi manusia. Nah, nanti ternak ini besar sekali, istilahnya peranannya dalam menentukan kelangsungan hidup manusia. Pertama kita lihat dari segi ekonomis ya. Ekonomi inilah yang akan menentukan. Bahkan pepatah Arab mengatakan negara tidak akan pernah kaya ketika dia miskin ternak. Kemudian negara tidak akan pernah miskin apabila kaya akan ternak. Jadi artinya ternak itu sangat besar pengaruhnya. Lihat sekarang hari ini, misalnya bagaimana terkait dengan produksi sapi, daging sapi dan susu. Bahkan di New Zealand itu ada orang Indonesia yang ternak namanya Bapak Dr. Reza. Itu besar sekali peran ininya itu karena sapinya begitu besar, produksi perahnya bahkan besar mengekspor ke negara lain. Dan itu sangat besar pengaruhnya menentukan devisa negara. Artinya secara ekonomis. Kemudian tenaga kerja. Nah, dengan banyak orang perusahaan peternakan, maka itu banyak sekali serapan tenaga kerja di situ. Kemudian juga untuk pupuk ya, pupuk bahan industri penghasil devisa tabungan. Jadi ini artinya A sampai E ini adalah secara ekonomi. Kemudian ada jadi pemenuhan gizi ya. Apa pemenuhan gizi? Ada susu, telur, daging, 4 sehat 5 sempurna, kan situ kan ada bagian sini. Kemudian ada juga sosial budaya, ternak kurban, upacara adat ya.
kemudian ukuran martabat seorang. Bahkan ada katakan bahwa siapa yang punya ini dia memiliki derajat yang tinggi gitu. Ada juga untuk olahraga, kemudian ada juga objek wisata. Ya. Nah, mungkin ini ya untuk beberapa perkuliahan kita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan baik share di WA ini atau di @modo masing-masing ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.